wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Happy dalam pelajaran matematika kelas 7. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Sebelumnya kita sama-sama berdoa semoga kedepannya untuk pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita diberi kesehatan serta panjang umur. Amin. Nah, untuk materi bab 1 tentang bilangan bulat. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah operasi perkalian pada bilangan bulat. Untuk bentuk umumnya, operasi perkalian itu adalah disimbolkan dengan A kalikan B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah dan seterusnya ya, sebanyak A suku. Jadi untuk contohnya seperti ini. Contohnya, misalkan bilangan A itu 2 kali bilangan B itu 3. Jadi sama dengan B tambah B sebanyak A suku. Jadi gini, 3 tambah 3. Jadi 3-nya 2 kali, ini sebanyak 2. 3 angka sebanyak 2. 3 tambah 3 berapa? 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini contoh untuk soal yang pertama. Ini untuk bilangan positif semua. Bagaimana jika ada bilangan negatif? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, ini untuk contoh bilangan bulat negatif bagaimana? Misalkan gini, 3 kali negatif 4 gitu ya, sama dengan bagaimana? Jadi negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Berapa anak-anak? Negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Jadi ini negatif ya, negatif 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Jadi hasilnya negatif 12. Selanjutnya kita bahas tentang tabel perkalian bilangan bulat. Nah, jadi lihat ini ada bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil perkalian. Maksudnya plus ini adalah bilangan bulat positif. Bul itu saya singkat bilangan bulat positif. Untuk tanda negatif atau minus itu maksudnya adalah bilangan bulat negatif. Jika bilangan 1 ini positif dikalikan bilangan 2 positif, hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan negatif. Kemudian, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ini untuk tabel perkalian bilangan bulat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari tabel perkalian bilangan bulat yang tadi. Jadi untuk contoh soal yang pertama, misalkan ini ada bilangan A kali bilangan B itu sama dengan A kali B, hasilnya adalah AB, bilangan bulat AB. Contohnya, jadi jika A positif kali B positif, hasilnya adalah positif. Jadi ini misalkan A2 kali B-nya 3, jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 2 positif kali 3 positif hasilnya adalah 6 positif. Jadi ini hasilnya 6 bilangan bulat positif. Soal nomor 2. Misalkan A
positif, kali B, B-nya negatif, jadi ditulis negatif B sama dengan hasilnya adalah negatif AB. Hasilnya negatif ya anak-anak. Contohnya, misalkan A-nya 2 kali B-nya negatif 3. Nah, positif, jadi 2 itu positif, 3-nya negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Soal yang nomor 3, negatif A, jadi A itu bilangan negatif, kali B, B itu bilangan positif. Hasilnya adalah negatif AB. Jadi hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Contohnya, A-nya negatif 2. Negatif 2 kali B-nya 3. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Jadi ini hasilnya negatif. Negatif 6. Dari mana? Negatif 2 kali 3. Hasilnya negatif 6. Soal yang nomor 4. Negatif A, ya ini yang bilangan yang pertama negatif A, negatif ya, kali negatif B, bilangan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif AB. Contohnya negatif 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif. 2 kali 3, 6. Selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu pertukaran ya. Jadi bisa dinamakan sifat pertukaran. Begini, A kalikan B sama dengan B kalikan A. Contohnya misalkan A itu bilangan 2, B-nya itu angka 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nilainya sama. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Berapa? 6. Selanjutnya, nah ini ada positif, ada bilangan negatif. 7 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 7. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 28. Begitu untuk sifat komutatif. Selanjutnya untuk sifat asosiatif. Yang kedua, kita pelajari sifat asosiatif. Bentuknya seperti ini. Ada 3 bilangan, bilangan bulat A, B, dan C. Jadi dalam kurung kita kurung A kalikan B dikurung, kemudian kalikan C sama dengan A kalikan dalam kurung B kalikan C, gitu ya. Beda kurungnya saja ini, nanti hasilnya sama. Contohnya seperti ini. Jika A itu misalkan angka 3, B itu misalkan angka negatif 2, dan C itu misalkan angka 4, maka dalam kurung 3 kali negatif 2, ngikut ini, A kalikan B dalam kurung, jadi 3 kali negatif 2 dalam kurung kalikan C kalikan 4 sama dengan 3 kali dalam kurung B kali C, jadi negatif 2 kali 4. Yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu ini. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Negatif 6 kali 4 sama dengan, ini juga yang dalam kurung kita hitung dulu. 3 kali negatif 2 kali 4. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Kemudian langsung kita hitung. Negatif 6 kali 4 hasilnya negatif 24. 3 kali negatif 8 hasilnya sama. Selanjutnya untuk sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yaitu sifat yang ketiga, namanya adalah sifat distributif perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama ada perkalian bilangan bulat terhadap penjumlahan. Sifat distributifnya bagaimana? Jadi A kalikan B ditambah C sama dengan, ini dikalikan A kalikan B
ditambah A kalikan C, begitu. Ini rumusnya, A kali B tambah C sama dengan A kalikan B ditambah A kalikan C. Itu untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian bilangan bulat terhadap pengurangan itu sifatnya untuk distributifnya A kalikan B dikurangi C sama dengan A kalikan B dikurangi A kalikan C. Ini untuk rumusnya. Kemudian contohnya yang A itu perkalian terhadap penjumlahan 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4. Jadi kalau sesuai dengan yang ini A kali B tambah A kali C. Jadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ini. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Untuk contoh yang B, perkalian distributif bilangan bulat terhadap pengurangan 2 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan bagaimana? 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4 gitu ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi 2 kali 4 negatif 8. 6 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 2. Ya, selanjutnya sifat yang keempat, yaitu hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat hasilnya sama dengan 0. Jadi gini, jika ada suatu angka dikalikan 0, berapapun angka itu maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, ini A kalikan 0 sama dengan 0 kalikan A. Hasilnya adalah 0. Contohnya 2 kali 0 sama dengan 0 kali 2. Hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi berapapun angka itu kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, untuk sifat yang nomor 5, bilangan atau angka 1 merupakan unsur perkalian identitas. Jadi jika suatu angka dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi ini A kalikan 1 sama dengan 1 kalikan A, hasilnya adalah A. Contohnya negatif 3 kalikan 1 sama dengan 1 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pembagian pada bilangan bulat. Kita lihat untuk sifat-sifatnya sebagai berikut. Untuk A, B, C bilangan bulat maka A dibagi B sama dengan C, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah semua angka yang termasuk bilangan bulat, entah itu positif, entah itu negatif. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi semua bilangan bulat gitu. Selanjutnya, untuk A bilangan bulat, di mana A tidak boleh sama dengan 0, maka 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Jadi untuk 0 dibagi berapapun angkanya itu, kalau itu adalah bilangan bulat, jadi A-nya bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0. Contohnya 0 dibagi negatif 6, hasilnya adalah 0 gitu ya. Selanjutnya sifatnya yaitu jika ada bilangan bulat dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi bilangan bulat berapapun. Ini saya kasih contoh, 2 dibagi 0 tidak terdefinisi. Berapapun kalau dibagi 0 tidak terdefinisi gitu ya. Selanjutnya, operasi pembagian tidak bersifat tertutup. Jadi ada yang hasilnya bentuk pecahan. Hasilnya itu pecahan. Contohnya 9 dibagi 4, hasilnya 2,5. 2 1/2 ini kan termasuk pecahan. Pecahan beda dengan bilangan bulat.
Selanjutnya yaitu tabel pembagian bilangan bulat. Sebenarnya untuk tabel ini, tabel pembagian sama dengan tabel perkalian, gitu ya. Jadi misalkan bilangan pertama positif dibagi bilangan kedua positif, hasilnya adalah bilangan positif. Plus itu maksudnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, jika bilangan pertama positif dibagi bilangan kedua negatif, hasilnya adalah negatif gitu, minus atau negatif. Bilangan pertama negatif dibagi bilangan kedua positif, hasilnya adalah negatif. Bilangan pertama negatif dibagi bilangan kedua negatif, hasilnya adalah positif. Ini ada contohnya. Contohnya yang contoh pertama, jika positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Contohnya ini semua bilangan bulat positif. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, untuk contoh yang kedua, bilangan positif dibagi negatif hasilnya negatif. 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Kemudian untuk yang ketiga, bilangan negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Yang keempat, bilangan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Demikian anak-anak penjelasan dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterima serta dipahami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.